pantainya. Kita akan tunjukkan perusahaan-perusahaannya untuk kawan-kawan yang punya insting naluri bisnis tinggi. Nah, ikuti perjalanan kami ya. Kita lihat-lihat Kabupaten Karimun lebih elok lagi. Yuk, tapi sekarang sama ibu kita ini yang cantik ini. Mbak Yasin bersama-sama kita. Ayo, ikuti perjalanan kami. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sambil kita berangkat, kita sempatkan berdoa dulu. Mudah-mudahan perjalanan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahiamantu. Bismillahiamantu. Wa tawakkaltu. Ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kita sekarang ada di daerah Kongkar. Nah, ini ada perusahaan yang saya ceritakan tadi di Itali, namanya Saipem, PT Saipem Indonesia itu. Ini karyawannya cukup banyak, kalau proyeknya lagi tinggi bisa sampai puluhan ribu karyawan dari macam-macam masuk. Biasanya orang-orang Jawa, orang-orang Sumatera semua masuk jadi karyawan di sini. Ini besar sekali perusahaannya, nanti bisa disorot untuk itu perusahaan jalanan kapal Shipyard. Nah, di perusahaan terbesar nomor 2 konon dari Italia. Ini besar sekali ya, kita sorot. Ini salah satu perusahaan Bonafit yang tadi saya ceritakan menuntut adanya pesawat Boeing bisa masuk di Kabupaten Karimun ini agar memudahkan perjalanan mereka dalam melakukan tugas-tugas bisnis mereka. Ini perusahaannya besar sekali nih, menjorok sampai ke laut sana, offshore. Nah, ini saudara-saudara. Nah, ini kita dilintasi apa namanya ini, rel untuk membawa ini apa, batu granit. Di sini ini banyak sekali perusahaan batu granit. Ada di dalam itu banyak sekali. Ya. Nah, di situ itu jalan tembus ke PT Oil Tanking ke sana. Ada perusahaan PT Oil Tanking besar juga, sama apa namanya, Sebawang kapal juga besar di sana di dalam sana. Oh iya, subhanallah. Nah, ini banyak di dalam situ banyak. Itu juga itu dikeruk, itu di dalamnya granit. Itu lorong dalam. Anak-anak mau foto sini nggak? Ini biasanya orang suka foto, mau? Ya udah, sini kita berhenti dulu Bu, anak-anak biar foto untuk teman-temannya aja. Nah, ini lagi kemana nih? Arah-arah menuju kemana nih ya? Ini anak Oil Tanking ke bawah. Oh, luar biasa banyak. Masya Allah. Masya Allah. Karimun ini sungguh pulaunya kecil ya, tapi kerjasama. Loh, ini yang saya maksud. Ya, kita sekarang lagi Istirahat sejenak. istirahat sejenak di atas, jadi nampak view-nya indah. Itu perusahaan granit. Granit sini banyak itu, tengok itu di dalam. Itu dieksplorasi di dalamnya, ini lubang-lubang dalam tanah, apa batu-batu granit. Di sini banyak sekali perusahaan granit ya, nggak terhitung jumlahnya. Karena saya nggak tahu jumlahnya ya, karena tapi banyak. Belum lagi di daerah sana. Terus yang di sana itu yang tampak seperti tabung-tabung itu oil tanking.
perusahaan oil tanking. Nah, itu juga perusahaan besar. Terus di sananya lagi itu kalau Anda nampak, nanti coba kita ke sana, ada perusahaan Sembawang, perusahaan kapal, pembuatan kapal. Nah, ini perusahaan yang sangat lama di Kabupaten Karimun ini, ya. Potensinya luar biasa. Nanti kita jalan-jalan terus sampai menjelang maghrib. Silakan datang ke Balai Karimun. Tinggal di rumah kami. Potensi ekonominya yang luar biasa. Para pembisnis dari luar negeri berbondong-bondong untuk berinvestasi di Kabupaten Karimun. Ya, ikuti terus perjalanan kita. Di sini belum ada rumah penduduk karena itu tadi ya, jauh dari pusat kota, tapi di sini tempat berkumpulnya perusahaan. Ini oil tanking ini. Oh, ini nih macam-macam kapal. Jadi buat kapalnya di sini. Iya. Iya. Nah, ini Wow. perusahaan Sembawang ini namanya, wah. Bawah. Ini pembuatan kapal. Ini rame terus ya ini. Nah, itu di dalamnya itu kan ada kapal lagi dibuat tuh. Ya, Lain waktu kita mampir ya, masuk dalam wawancara sama tim-tim perusahaannya leh. kita bisa masuk ke dalam. Cuman kita ini waktu yang tidak memungkinkan. Waktu yang tidak memungkinkan. Oke, sekarang kita akan ke arah balik lagi ya, karena waktu hari sudah mau menjelang maghrib. Rupanya kita nggak bisa mengeksplor banyak titik spot perusahaan di sini karena banyak sekali. Tadi cukup perusahaan-perusahaan yang representatif di Karimun seperti ini, Saipem, tadi Sembawang sama oil tanking ya, seperti PT MOS dan lain-lain sebagainya. Kita nggak bisa eksplor karena waktu. Nah, sekarang kita mending arah balik saja ya. Kebetulan sambil menjelang maghrib kita cari tempat makan. Nah, kita makan biar tahu khas makanan Karimun ya, makanan Melayu. Nah, kawan-kawan yang di Jawa mungkin nggak tahu otak-otak kan. Al-Munawaro, teman-temannya Kak Awa, Kak Eca, tahu otak-otak? Ada sop ikan, ada kobak, prata. Nanti kita makan ya biar tahu selera atau menu khas Karimun atau Melayu. Nah, nanti kita tunjukkan makanan-makanan mereka. Siapa tahu nanti pas kesini ada rezeki bisa dicari. Oh, ini otak-otak. Oh, ini nasi goreng Pattaya. Pas nasi goreng yang ditutup nasinya sama telur. Menarik sekali. Apalagi makanannya anak-anak yang nggak ada di Jawa. Yang nggak ada di Jawa. Lendot ada, nanti coba. Apa namanya itu? Tisu roti tisu. Nah, nanti kalau kita ke Jawa kita eksplor makanan-makanan Jawa. Kalau kita sekarang di tanah Melayu ya kita eksplor makanan-makanan Melayu sehingga kita tahu selera Nusantara itu begitu kaya, sehingga generasi muda kita tahu meskipun tidak sampai ke sini minimal menjadi pengetahuan bersama anak-anak kita. Nanti channel kita nanti sekitar ini dulu, nanti kedepannya kita eksplor lagi tentang budaya dan situs Melayu. Kita akan cari narasumber yang kompeten
yang bisa bercerita tentang budaya dan situs-situs Melayu. Orang-orang tua Melayu akan menceritakan seperti Gadang Perkasa itu apa, sejarah di baliknya, ya kan? Ada lagi apa, Wah? Kapan-kapan kita keburu di sana, banyak sekali peninggalan-peninggalan Melayu, ya. Seperti makam siapa namanya? Serage itu. Nanti kita datang terus sambil mewawancarai orang-orang yang kompeten biar tidak hilang, tidak punah. Jadi sejarah itu harus kita lestarikan untuk anak cucu kita. Nah, kita dokumentasikan dalam kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan ya nggak hilang. Ada cucu-cucu nanti kita belajar dari simpanan-simpanan media sosial seperti ini. Tapi kalau ini nggak kita sosialisasikan, nggak kita simpan, nggak kita dokumentasikan, tentunya hanya orang-orang tua saja yang akan menikmati sejarah-sejarah masa lalu, sehingga anak-anak kita kering akan budaya lokal. Nah, ini berbahaya sekali. Nanti serapan budaya barat mereka jalani, mereka ikutin, tapi budaya lokal mereka tinggalkan. Nah, ini berbahaya. Ini kualat, kalau orang Jawa bilang ini kualat. Ini enggak jas merah, kata Bung Karno. Tidak meninggalkan sejarah dia. Dia tidak menghargai sejarah budayanya yang membesarkannya. Ini berbahaya. Ini bisa kualat. Nah, negara kita akan hancur. Kita sudah lupa dengan jasa-jasa para pahlawannya, lupa dengan jasa-jasa para leluhur dan orang tuanya. Ini PT Pasifik. Nah, ini PT Pasifik Granit juga. Nah, ini PT Pasifik Granit. Nah, ini kita di sebelah sana banyak PT Granit yang jalur sebelah arah ke Pongkar sana. Kita nggak sempat explore, saudara-saudara. Mungkin next time, lain waktu, mudah-mudahan melengkapi video selanjutnya. Kita bisa explore ke gunung atau ke air terjunnya, ke Ante Karimun, ke kampung duriannya Karimun, nanti nyebrang lagi ke Tanjung Batu. Ini sekarang musim durian. Kawan-kawan di Jawa harus tahu kalau durian di Karimun itu enak sekali, nggak ada di Jawa. Kalau di Jawa tipis kulitnya, kalau di sini bijinya kecil, kulitnya tebal, dan ragamnya banyak sekali, enak. Terus tidak mengandung gas. Jadi kita makan yang mahal loh ya, yang bagus itu nggak mengandung gas yang tinggi, sehingga kita makan banyak pun nggak ada masalah, puas. Nah, kalau di durian-durian di tanah Jawa itu agak gasnya agak tinggi, terus tipis. Nah, nanti kapan-kapan lah ke sini, kawan-kawan semua. Kalau saya kan sering ke Jawa, kalian yang jarang jalan-jalan ke sini, kita jalan ke Singapura nanti kalau udah akses dibuka, ya kan, ke Johor, dekat sekali, kita tinggal nyebrang setengah jam aja, 45 menit sudah sampai ke Singapura. Kita bisa jalan-jalan ke Singapura, satu hari udah puas lah, nanti pulang nginep di Batam. Atau ke Johor, Johor itu dekat sekali. Biaya hidup di Johor pun murah, relatif murah sama dengan Indonesia. Kalau di Singapura memang agak mahal. Nginap di Singapura biayanya cukup mahal. Kenapa begitu? Karena dolar. Karena dolar. Kalau harga-harga kita di sini dapat bintang 4, bintang 5 ya. Di sana Melati hotelnya itu. Terus makanan taste-nya itu kita agak sedikit berbeda, rempahnya kuat. Rempah makanan Singapura itu kuat. Kalau Malaysia masih mending ya, agak sama. Terus kalau di Indonesia itu paling nyaman kan memang tempat nongkrong, ngopi. Ngopi di sini jam berapa aja ada. Ini otak-otaknya.
Ini otak-otak ya, nanti kita rasakan gimana rasanya. Ini karena COVID, jadi banyak kursinya diambil untuk menghindari konsentrasi massa. Jadi karena masa COVID ya dibatasi. Ini banyak kursinya dikosongin. Tapi karena ya kita nggak rame diperbolehkan. Ayo kita rasa mau pesan apa silakan. Menunya tambah dipilih apa saja. Pilih di sini. Manis sama panas. Kalau mau cara buat prata, tengok itu prata itu kempek-kempek itu kan. Ada nggak di sana? Oke guys, ini ada prata. Prata apa Bu? Ini namanya roti tisu. Ini namanya roti tisu. Jenis-jenis prata. Kalau ini namanya roti bom, ya. Jadi prata itu banyak jenisnya yang dipesan oleh bidadari surganya Pak Nasruddin. Yang pertama roti bom. Gimana rasanya nanti ya kita saksikan bagaimana cara Kak Keisha menikmati roti bom. Kalau ini yang mesen ini namanya Kak Adel. Kak Adel dia suka namanya roti tisu, roti. Wow. Ya, ini gimana rasanya? Ini dilipat dulu ya, terus kita Nah, itu makan. namanya Eca tadi. Itu tadi apa tadi yang saya pesan? Prata bom. Namanya roti bom. Itu roti bom. Roti bom itu namanya prata bom. Ada? Ada kejunya. Oh, gimana rasanya? Manis enak. Enak. Wow, adik makan apa itu? Apa ya? Makan kerupuk. Hah? Roti tisu. Roti tisu, enak tak? Nah, penasaran? Ini apa lagi nih? Ini otak-otak. Ikan tenggiri. Enak, buka. Ini dia. Satu, dua, tiga. Tapi enak rasanya. Ya. Hah? Sedap banget. Kita tunggu menu selanjutnya. Alhamdulillah, setelah makan kita jalan lagi. Sekarang kita coba menikmati kota Karimun di malam hari. Sekarang kita di Meral nih. Kota Meral ini adalah kampung Cina. Ini mereka lagi duduk-duduk nih. Ada yang meninggal ya? Iya, betul. Oh, iya. Ada yang meninggal. Biasanya kalau mereka meninggal gitu, duduk-duduk gitu, main apa? Mereka yasinannya begitu deh. Yasinan. Beneran? Cara mereka yasinan ya seperti itu. Sambil minum arak gitu ya. Ala agama mereka. Ya. Kita Sambil main apa gitu. Ya budaya mereka kita hormati aja. Nah, ini kampung Cina ini guys. Sampai sana ini rata-rata orang Cina menghuni sini. Ini daerahnya tepi laut.
kalau ada barang-barang masuk, mereka yang suka bawa barang-barang yang nggak nggak resmi atau ilegal, ya bagusnya punya ruko daerah sini karena punya kapal bisa langsung masuk ke belakang rumahnya. Nah, ini daerah Kampung Cina. Ini kalau lagi raya Cina, Masya Allah, ini lampu-lampu ini nggak bisa lewat. Orang beraktivitas sampai di jalanan kadang. Ada bazar juga di sekitar sini. Ini Kampung Cina ya, Meral. Ini ada bea cukai nanti depan tuh. Tadi kita lewat bea cukai yang kantor pelayanan. Nah, kalau di sini bea cukai tingkat provinsi besar. Ini provinsi di sini sekarang. Kalau provinsi bukannya di Tanjung Pinang tapi di sini. Untuk bea cukainya karena udah lama. Bea cukai custom. Nah, ini sebelah kanan ini bea cukai. Kantor bea cukai ini besar kantornya. Kirinya perumahannya, kanannya perkantorannya. Terus nggak kelihatan guys ya, malam-malam ya guys, nggak kelihatan. Nah, itu kantornya. Nah, itu ada cahaya, bea cukai. Ya guys, itu guys. Ini perumahan kiri kanannya perumahan bea cukai. Ya, demikian perjalanan kita keliling-keliling kota Karimun bersama keluarga. Mudah-mudahan dapat wawasan tentang Kabupaten Karimun. Kedepannya ayo berbisnis di Karimun teman-teman. Bermain ke Karimun ya, sambil jalan-jalan ke Karimun. Ya, terima kasih ya. Yuk, saya mau masuk kamar dulu. Baca Qulhuwallahu ahad yuk 3 kali. Qulhuwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum.